Ingat, indikator itu bukan indikator dari gereja bukanlah kesenangan di dalam komunitas. Tapi apa? Injil itu sendiri. Jadi sekarang pertanyaannya, terserah. Saya juga memberikan challenge buat Anda. Kalau Anda menemukan di gereja ini tidak memberitakan Injil, silakan ekskomunikasi orangnya, termasuk saya. Silakan pertanyakan. Nggak salah. Kenapa? Ngeri ternyata. Makanya juga di sini setiap orang yang mau memberitakan firman, siapapun termasuk kemarin Jevanya ngomong di Real Connection, semua kirim dulu supaya apa? Saya lihat. Buat saya gini, selama ini mungkin khotbah itu buat kita mungkin hanya sekedar men-sharingkan firman Tuhan. Setelah saya pikir baik-baik dan saya dalami baik-baik, khotbah itu bukan sekedar men-sharingkan firman Tuhan. Kenapa? Atau khotbah itu berbeda dengan pemberitaan Injil. Kenapa? Setelah saya pikir-pikir, gini, kalau saya mau jelasin satu persatu ayat ini, saya dengan Bible study, bisa aja. Gue gak perlu capek-capek bikin rangkaian-rangkaian kalimat supaya bikin kalian ngerti. Gak perlu, betul? Gue langsung aja, oke dari Paulus itu rasul. Langsung aja gitu, bisa gak? Bosen gak? Bukan bosen tuh gak masalah. Cuman kalian ngerti gak? Belum tentu loh kalau saya menyatakan definisi langsungnya, semua bisa ngerti. Tapi perlu khotbah. Dan saya mengerti satu definisi khotbah sekarang. Khotbah itu artinya apa? Kok gue jadi lupa ya. Khotbah itu artinya adalah menyampaikan keindahan berita Injil. Sekali lagi, khotbah itu artinya dan tujuannya apa? Menyampaikan keindahan berita Injil. Jadi kalau saudara-saudara mau berkhotbah, mau sharing firman, dan baca dari satu bagian ayat, temukan keindahan Injil di dalamnya, bagikan itu. Itu sebenarnya inti dari khotbah. Jadi khotbah itu bukan, saudara-saudara, dulu saya seperti ini. Sekarang saya seperti itu. Terima kasih yang membuat saya seperti itu. Kalau tidak ada yang membuat saya seperti ini, tidak mungkin saya seperti itu. Dulu saya sakit-sakitan, saya berdoa, Tuhan, blah. Lalu saya memberi sedekah. Enggak, itu bukan Injil. Dan itu bukan keindahan berita Injil. Keindahan berita Injil apa? Coba, kalau kita mau ngomongin Injil, Injil itu ini, Kristus yang mati. Tapi kalau saya ngomong langsung kepada Anda, Kristus sudah mati. Anda akan cringe nggak? Hah? Apa? Ya terus kenapa? Itulah makanya khotbah ada untuk apa? Menyampaikan keindahan-keindahannya. Supaya waktu Anda melihat kepada Kristus, kita sama-sama melihat keindahan kematian Kristus dan kebangkitannya. Sekalipun kami, para rasul, orang-orang yang memberitakan firman, orang-orang yang pakai ayat-ayat. Ingat ya, orang-orang yang pakai ayat-ayat. Untuk ngomongin apapun. Untuk encourage orang. Ya, sekalipun Anda. Kalau Anda bagi-bagi ayat, bukan untuk memberitakan Injil, terkutuklah Anda. Jadi pahami ini baik-baik. Bayangkan ya, ada sebuah eskalasi yang disampaikan oleh Paulus dari kami sampai ke malaikat. Dari yang natural sampai supranatural. Dari yang bisa dilihat sampai nggak bisa dilihat. Malaikat pernah nggak datang kepada gembala-gembala? Ngomong apa sama gembala-gembala? Telah lahir bagimu hari ini di kota Daud. Malaikat datang nggak sama Maria? Engkau akan mengandung Injil nggak? Injil. Malaikat pernah datang di mana lagi? Kubur. Kubur Yesus, benar. Kubur Yesus. Ngomong apa di kubur Yesus? Dia tidak di sini. Dia sudah. Jadi ada malaikat yang tidak memberitakan Injil, terkutuk dia kalau ada.
semua malaikat mulai dari PL, PB, berarti intinya mereka memberitakan Injil. Jadi kalau kita mau baca ada teks-teks di dalam apa? PL, Perjanjian Lama yang menggunakan kata malaikat, perhatikan. Kalau dia malaikat yang benar-benar malaikat, dia memberitakan Injil. Perhatikan itu ya. Nah, terus perhatikan lagi di ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Kalau tadi di ayat 8 adalah kami ya, yang mungkin levelnya setara dengan Paulus, Rasul, tapi kali ini levelnya lebih diluaskan lagi. Jikalau ada orang, ya kalau tadi kami, malaikat, sekarang kalau ada orang. Jadi ini tidak hanya ditujukan kepada orang yang melayani firman, tapi kepada siapa juga? Anda semua. Kalau ada di antara Anda yang memberitakan Injil yang beda dengan apa yang kamu terima, terkutuklah dia. Jadi hari ini temanya terkutuklah dia. Maka beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita. Boleh di next. Lagi. Ini salah ya. Next lagi. Nah ini, berapa hal yang menjadi perhatian. 1. Nyawa Kristen adalah Injil. Maka pengajaran dan hidup dalam Injil adalah keharusan bagi orang Kristen. Nyawa Kristen adalah Injil. Maka pengajaran dan hidup dalam Injil adalah keharusan bagi orang Kristen. Ini adalah penekanan besar Paulus. Kita hidup, oh ya tadi saya belum menjelaskan kenapa Injil yang lain itu tidak bisa menghidupkan. Kenapa Injil yang lain itu justru malah mematikan gitu ya. Karena kita harus ngerti. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita tahu kita manusia sudah mati di dalam dosa. Sekali lagi, manusia sudah mati di dalam dosa. Dan bagaimana caranya manusia untuk berpengharapan? Adalah adanya Kristus yang mati di kayu salib. Sehingga kita di dalam 1 Korintus dikatakan kita mati bersama dia, bangkit bersama dengan Kristus. Jadi kalau kita menerima kematian dan kebangkitannya, kita adalah orang yang sudah bangkit bersama dengan Kristus. Itu adalah berita Injil. Nah, dengan memakai berita Injil itu, kita hidup. Kita sekali lagi hidup karena memakai berita Injil itu. Oleh karena Injil itu. Dan di dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah memakai cara lain selain berita tentang kematian dan kebangkitannya untuk menghidupkan seseorang. Jadi kalau kita mendengarkan berita yang tidak ada hubungannya dengan kematian dan kebangkitan Kristus, dan kita kaitkan dengan hidup apa segala macam, maka celakalah kita. Kenapa? Karena dengan berita Injil yang lain itu, berita itu tidak pernah menghidupkan kita yang sudah mati. Kita semua sudah mati di dalam dosa. Sekali lagi, upah dosa ialah maut. Ada yang bisa bilang bahwa hidupnya dia bisa memerdekakan dirinya sendiri? Tidak bisa. Kita tidak bisa membebaskan diri kita dari dosa. Tapi ternyata ada jalan di mana Kristus menyediakan jalan supaya kita bisa terbebas dari kuasa dosa. Kita sudah terbebas dari kuasa dosa. Dengan cara apa? Percaya. Dan percaya kepada Kristus hanya bisa kita lakukan kalau kita mendengarkan Injil. Injil yang lain tidak membuat kita percaya kepada Kristus. Kenapa? Kalau keselamatan misalnya ditambah dengan perbuatan baik, maka kita akan menganggap perbuatan baik itu adalah cara untuk bisa menyelamatkan kita juga. Yang kita fokuskan nanti perbuatan baiknya. Maka berapa banyak orang yang terjebak kepada perbuatan baik untuk selamat. Kalau kita pikir, saya udah kemarin bilang Injil yang lain, kabar baik yang lain. Kabar baik itu apa? Ada tentang kesenangan diri, tentang apapun itu. Saya udah bilang,
itu semua kesenangan-kesenangan itu, apakah mampu menghidupkan manusia dari kematian? Tidak bisa. Sekali lagi, kemapanan tidak mampu menghidupkan manusia dari kematian. Kesuksesan, kepintaran, hikmat tidak bisa membuat manusia hidup. Kenapa? Karena manusia sudah mati. Maka aneh kalau kita berusaha menghidupkan orang lain dengan cara memakai hikmat. Tidak bisa. Kita harus pakai Injil karena hanya itu satu-satunya jalan supaya manusia bisa selamat. Maka itu yang menjadi berita utama dari gereja. Injil. Anda selamat karena berita Injil. Saya selamat karena berita Injil. Dan bagaimana caranya supaya orang-orang di luar sana selamat? Percaya kepada pemberitaan Injil. Tapi bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar? 2. Pengajar firman kepada orang-orang yang suka sharing-sharing, yang suka bagi-bagi firman. Mari belajar, bagikan dan hidupi Injil. Justru karena kita adalah hamba Tuhan, tidak bisa sembarangan kita dalam membicarakan Tuhan. Sekali lagi, justru karena kita adalah hamba Tuhan, kita tidak boleh sembarangan membicarakan Tuhan. Yang ketiga, jika kita punya kawan yang banyak, ini buat semuanya. Kalau lo punya kawan yang banyak dan lo jadi tempat curhat, pastikan kalau lo juga, yang lo bagiin adalah Injil. Jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong. Sekali lagi, jangan asal ngomong. Ayat 9 udah menegaskan, jika ada orang yang lain memberitakan kepadamu Injil yang berbeda. Jadi jangan asal bicara. Mungkin nanti ada yang nanya sama saya, Kak, kalau gitu susah banget dong sekarang saya kalau ada yang curhat, masa dikit-dikit ngomongin Yesus mati, Yesus mati, Yesus mati. Kan nih keluarganya udah mau berantakan nih, Kak. Yesus mati. Ini dia lagi hancur hatinya. Yesus mati. Teman-teman, itulah makanya perlu hikmat di dalam menyampaikan sesuatu. Kenapa kita menyampaikan, gini loh, kadang-kadang karena kita tahu, oh Yesus mati, oke. Berarti kemana-mana saya harus ngomong, Yesus mati, Yesus mati, Yesus mati, Yesus mati, Yesus mati. Kok ada masalah apa, Vin? Yesus mati. Ya nggak gitu, yang ada lu juga dijauhi sama orang-orang, dikira aneh. Wah, aduh jangan ya. Nanti jadi potongan TikTok. Masalahnya gini ya. Kalau kita ngomong seperti itu, tapi kita tidak memakai hikmat, aneh. Nah, mungkin teman-teman ada yang lihat ya konten yang berapa hari lalu. Ingat, Yesus aja memberitakan Injil pakai hikmat. Yesus memberitakan Injil pakai hikmat. Yesus bisa nggak sih? Misalnya Yohanes 6, orang cari dia butuh mujizat. Karena apa? Sudah melihat, orang-orang yang mencari Yesus itu udah lihat, dia udah kenyang. Dia udah kenyang, udah pernah kenyang sama Yesus. Akhirnya dia cari Yesus supaya apa? Kenyang lagi. Kenyang terus. Itulah manusia, cari Yesus supaya kenyang. Makanya jangan-jangan lo dicurhatin supaya kenyang temen lo. Dan lo kenyangin dia. Dengan apa? Wah. Dan lo pikir lo sanggup mengenyangkan dia. Tapi Yesus di dalam Yohanes 6, baca baik-baik ceritanya. Di situ Yesus justru negor. Kamu datang karena kamu udah kenyang. Aku ini roti hidup. Yesus ngomong gitu. Aku roti hidup. Kalau kamu memakanku, kamu tidak akan pernah lapar lagi. Mati kalau digituin. Kepada yang mencari Yesus buat kenyang, Yesus ngomong, gua roti hidup. Kalau lo makan gua, lo gak akan lapar lagi. Pakai hikmat gak dia ngomong. Jadi pertanyaannya, apakah ketika kita memberitakan Injil, kita penuh kekakuan, harus ngomongin, harus benar-benar precisely ngomong Yesus mati? Pakailah kalimat-kalimat yang penuh dengan keindahan. Makanya itulah berkhotbah dan lain sebagainya macam. Tujuannya apa? Menyampaikan keindahan dari berita Injil. Tapi tidak mungkin kita memahami keindahan kalau kita tidak ngerti.
Contoh, di sini siapa yang suka painting? Lukisan. Ray. Kalau Ray ajak kita ke museum yang isinya lukisan-lukisan, siapa yang bisa nikmatin? Karena dia ngerti. Dia ajak gua kan, dia akan cerita, Kak ini bagus, indah, segala macam, gini, ini. Terus, gua kan jawab dengan, kenapa? Gua kagak ngerti. Iya. Gua kagak ngerti apa-apa. Di sini, ini contoh paling baik. Di sini siapa yang suka musik jazz? Angkat tangan. Pasti Andre angkat tangan. Yang suka musik jazz angkat tangan. Ini yang saya omongin swing jazz, bebop, dan lain-lain. Angkat tangan. Kalau saya setel musik jazz, yang lain akan ngomong, Kak ini musik apa sih? Betul nggak? Anda tidak menemukan keindahannya. Kenapa? Nggak ngerti. Nah, coba bayangkan. Atau musisi jazz sejati, dengerin pop. Bisa nggak? Rock, gue paling kesel kalau udah ada Radiohead. Ya, gitu-gitulah. Nah, misalnya kebetulan gue sukanya R&B dan lain-lain sebagai macam, tiba-tiba disuguhin musik rock. Jujur dongkol. Bukannya apa ya? Karena gue nggak ngerti. Jadi perhatikan teman-teman. Bagaimana mungkin Anda menikmati keindahan Injil kalau Anda nggak ngerti? Maka pertama-tama dapatkanlah pengertian dulu tentang Tuhan. Dan saya mau tanya, bagaimana Anda mengerti tentang Tuhan? Simple. Nih, baca Alkitab. Nih, baca. Jangan cuman nanya sini, nanya sono, nanya tiap hari, nanya, terus nanya, baca kagak. Nih, baca. Ya. Jangan nanya terus, baca. Apa? Baca. Kalau kita cuman nebeng pengetahuan orang lain, terus pengen dapat keindahan, katro, gak akan pernah dapat keindahan. Sekali lagi, kita tuh jadi orang Kristen kayak gitu. Nebeng pengetahuan orang lain untuk dapat keindahan yang sama. Itu aneh. Jadi teman-teman, sebelum Anda bisa menjadi supporter bagi kawan-kawan Anda untuk memberitakan, untuk apa segala macam, mari belajar firman Tuhan, belajar Injil. Kak, yang ngajarin saya siapa? Itulah makanya ada komsel. Ada di komsel, teman-teman saya gini, gimana ya cara ngomongnya ya? Tanya. Biarlah kita digayat semuanya. Benar-benar kita harus digayat untuk bahkan sekedar jadi teman sharing bagi orang lain. Kita harus butuh digayat loh. Supaya apa? Injil itu bisa keluar dari hidup kita. Mari, punya cara hidup yang seperti itu. Baik, saya akan tutup dengan satu cerita ya. Saya ingin mendorong semuanya di dalam gereja ini untuk kita sama-sama terus memberitakan Injil. Dan ini zaman yang sudah sangat sulit. Ya. Kemarin ada apa sih namanya tuh? Rapat-rapat kabinet tuh katanya mau ada WFH. Saya yakin nanti musik tutup ya. Udah pasti banyak hal-hal terutama yang sifatnya bukan primer, tersier atau sekunder itu menjadi turun. Bisa jadi drop. Saya cuma bisa bilang, inilah kesempatan kita memberitakan Injil. Sekali lagi, ini justru kesempatannya. Beberapa tahun terakhir ini, setelah masa COVID, waktu kita COVID dan juga terjadi yang namanya WFH dan lain segala macam, kekristenan tuh naik semua konten-kontennya. Sekarang lagi naik lagi nih, menuju. Saya mau bilang, mari sama-sama kita di sini, ini chance kita bergerak sama-sama memberitakan Injil. Nah, mungkin waktu kita memberitakan Injil, kita ada ketakutan. Ada ketakutan. Saya takut nanti ada pro kontra dan lain sebagainya macam. Nah, saya mau cerita di sini. Ini memang gak ada hubungannya ya. Ini penutupnya sebagai encourage kita memberitakan Injil. Jadi teman-teman seperti yang teman-teman tahu,
Saya lagi sering nonton ini ya, Marathon. Subatonnya Reza Arab. Memang nggak penting ya, terima kasih. Cuman semalam itu tokoh yang datang Joko Anwar. Semalam yang datang Joko Anwar. Waktu Joko Anwar ditanya sama satu orang. Bang, kan abang nih membuat film dari keresahan. Gimana kalau ternyata ada kontra dari apa yang abang bilang? Dia cuma ngomong kalimat kayak gini. Gue sebagai kreator saat ini ternyata gue punya platform, diberikan platform yang sangat besar untuk bisa menyampaikan suara. Mungkin ada teman-teman lain di dalam pekerjaan lain, tetapi platformnya tidak sebesar gue. Gue punya platform yang sangat besar untuk bersuara. Jadi yang gue bisa lakukan saat ini adalah bersuara. Dan seingat gue, setiap kali manusia bersuara, pasti ada pro dan kontranya. Kalau dia tidak bersuara, tidak mungkin ada pro kontra. Jadi kalau kita semua mau memberitakan Injil dan suaramu adalah suara Injil, pasti ada pro dan kontra. Tidak masalah, bersuaralah. Mari kita berdoa.